Sutra teratai yang menakjubkan bab 7 perumpamaan kota gaib. Pandangan tata gata seperti cermin besar dan sempurna. Xing Fa Xiang episode 982. Seandainya seseorang mengingat kembali akan waktu dan kejadian dalam beberapa puluh tahun ini, seolah-olah terlihat di depan mata, bisa diingat dan diketahui seluruhnya. Sifat batin yang menjangkau ke seluruh banyak masa kehidupan bisa dimunculkan dalam satu pikiran sekarang. Makhluk awam terbungkus dalam cangkang dari ketidaktahuan sehingga tidak mampu melihat jalan. Dalam kehidupan, semua yang kita alami berasal dari sifat batin. Kita mempelajari ajaran Buddha, sebutannya kita mempelajari ajaran Buddha, namun lebih baik kita menyebutnya batin. Batin yang mempelajari ajaran Buddha. Setiap dari kita mempunyai niat pikiran ini, niat pikiran untuk bersedia menerima ajaran Buddha. Dengan demikian, ajaran Buddha baru bisa diserap ke dalam batin. Jika tidak, kehidupan kita terus berlalu. Apakah kita hanya sekedar melewati seumur hidup ini saja, maka sudah berakhir? Tidaklah demikian. Ada orang yang mengatakan demikian. Iya benar, kehidupan bukan hanya dilalui begitu saja. Masih ada kehidupan yang akan datang. Kita percaya ada kehidupan pada masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Namun, dengan kepercayaan ini, kehidupan di masa lampau, apakah kita mengetahuinya? Tidak tahu. Lantas, bagaimana dengan kehidupan akan datang? Kehidupan yang akan datang, apakah kamu dapat memastikannya? Tentu saja tidak dapat memastikannya, karena tidak bisa mengetahui kehidupan masa lampau itu seperti apa. Kita juga tidak bisa memastikan kemana kita akan pergi pada kehidupan masa mendatang. Jadi, kita harus bagaimana? Kita haruslah membangkitkan tekad dari lubuk hati kita, membangkitkan tekad untuk mencari di kehidupan yang sekarang. Kehidupan kita yang sekarang sebenarnya mempunyai benih sebab yang seperti apa, sehingga dalam kehidupan ini kita mempunyai jalinan jodoh yang begini. Akan tetapi, hanya dalam kehidupan sehari-hari saja, setiap hari kita berhadapan dengan manusia, masalah dan benda pun sudah begitu banyak, juga sudah sangat mengganggu. Harus bagaimana agar dapat memahami kehidupan masa lampau dan masa mendatang? Sekarang saja kita pun tidak bisa mengetahui detik selanjutnya. Kita akan bertemu dengan siapa, menghadapi persoalan atau benda apa. Bahkan juga tidak tahu detik selanjutnya, apakah kita masih akan selamat? Kita tidak mengetahui semua ini. Lalu, bagaimana? Kita bisa mengetahui masa lampau dan masa mendatang. Meskipun demikian, kita tetap harus benar-benar untuk bersungguh hati. Kehidupan kita pada kelahiran ini, coba kita pikirkan baik-baik. Apakah masih ingat kamu pada berapa puluh tahun lalu bagaimana mengenal Buddha Dharma? Bagaimana membangkitkan tekad untuk membina diri? Berapa puluh tahun lalu atau berapa tahun lalu, coba kalian semua melihat kembali ke waktu dulu. Diingat-ingat, coba mengingat kembali. Pikirkan masa lalu. Apakah masih ingat? Masih ingat? Seharusnya masih ingat. Coba kalian ingat-ingat. Jalinan jodoh kalian ke sini meninggalkan kehidupan berkeluarga, coba diingat-ingat. Bagaimana kalian mendekati ladang pelatihan kita ini? Mengapa bersedia bersumbangsi tanpa pamrih di Ceci? Dalam kehidupan seperti ini, dulu sebelum mengenal Ceci, dulu sebelum membagikan tekad untuk membina diri seperti ini, terus mengingat kembali.
Dalam puluhan tahun di kehidupan ini, hal-hal seperti ini masih termasuk baru. Selama ada dalam kehidupan ini, hal-hal dalam puluhan tahun seharusnya semua masih dalam ingatan, seolah-olah terlihat di depan mata. Asal kita mengingat masa lalu, bisa diingat dan diketahui seluruhnya perjalanan hidup kita berapa puluh tahun lalu, berapa tahun lalu. Coba kita mengingat kembali sejenak. Semua terlihat jelas dengan sangat cepat membuat berapa puluh tahun lalu itu, 2 sampai 30 tahun lalu itu, 3 sampai 40 tahun lalu, 4 sampai 50 tahun lalu, bagaimana mendekati Ceci, masuk ke gereja Cingse untuk membina diri. Begitu ditanyakan kepada kalian, semua orang seharusnya sangat cepat. Kejadian berapa puluh tahun lalu bagaikan ada di depan mata kita. Dengan sangat cepat sudah teringat kembali. Ini tidak sulit. Pada masa kehidupan sekarang ini, apa yang membuatmu begitu cepat pada beberapa puluh tahun atau berapa tahun lalu? Kondisi batin itu, apakah begitu cepat dapat ditarik kembali? Kekuatan apa yang bisa membuatmu demikian? Sifat batin, cita dan mata. Sifat batin, cita dan mata kita, ingatan ini, ingatan begitu diubah, langsung, masa lalu hingga sekarang melintang. Kondisi lingkungan, kamu tinggal di mana? Dari mana kita berasal? Ini semua melintang dan langsung. Langsung adalah waktu mengingat kembali masa lalu. Melintang adalah berada di ruang kosong, menjangkau ke seluruh banyak masa kehidupan. Kita sekarang harus mengejar bukan hanya di masa kehidupan ini saja, kita masih harus mengejar langsung pada masa lalu. Masa lalunya masa lalu. Sebenarnya, dari mana datangnya sebab dan kondisi pendukung kita? Sudah berapa lama benih sebab ini terakumulasi? Beginilah menjangkau, terus-menerus melintasi masa lalu, langsung dari masa lalu sampai masa sekarang. Sebenarnya, sudah berapa lama? Berapa banyak era kehidupan yang telah kita lalui? Sudah berapa banyak masa kehidupan kita terus-menerus mengalami? Sekarang, kita apapun tidak ingat bagaimana kehidupan masa lampau. Jika kita bisa kembali ke sifat hakiki kita, kembali ke sifat hakiki murni kita, secara bertahap akan memahami hukum karma sebab dan akibat dari jalinan jodoh kita, masa sekarang sampai masa lalu. Selama pikiranmu terbebas dari kerisauan, asalkan pikiranmu, pandangan dan pemikiran keliru, delusi semua dilenyapkan. Sifat hakiki kita, laksana sebuah cermin kebijaksanaan besar yang bulat sempurna. Cermin kebijaksanaan besar yang bulat sempurna akan muncul di hadapan. Tidak tahu apakah kalian pernah mendengar 18 neraka, pengadilan neraka? Jika ada pengawal hantu hitam dan putih, akan mengawal orang-orang ke hadapan Raja Yama. Lalu berkata, berapa banyak kejahatan yang telah kamu lakukan semasa hidup dan berapa banyak perbuatan baik? Semua orang ingin membenarkan diri dengan mengatakan, perbuatan jahat saya tidak melakukan sama sekali. Perbuatan baik tidak sedikit yang saya lakukan. Namun, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu jelas telah melakukan begitu banyak akumulasi kejahatan. Tidak, saya tidak pernah melakukan. Ayo, panggung cermin karma yang di hadapan Raja Yama, demikianlah ditampilkan. Wow, tampaknya di cermin ini, kehidupan kamu, masa lalu kamu, dan lainnya, segala sesuatu yang kamu lakukan, gambaran tersebut demikian adanya.
Lapis demi lapis terus terungkap keluar kejahatan apa yang telah kamu lakukan, benih sebab yang seperti apa, 5 kedurhakaan dan 10 kejahatan jelas terpampang di depan kamu. Bagaimanapun kamu membela diri, berdebat, bukti ada di hadapan kamu. Jadi ini berarti benih sebab dan kondisi yang kita setiap orang ciptakan menghasilkan buah. Benih tersebut kita sedikit pun tidak bocor keluar. Semua tersimpan di gudang kesadaran. Di dalam gudang kesadaran ke-8 sudah banyak noda batin dan kegelapan batin. Kejahatan yang pernah kita lakukan semua telah tersimpan di sana. Jika kita tidak melakukan pelatihan diri sekarang, pada dasarnya kita tidak akan pernah bisa melihat gudang kesadaran kita telah menyimpan berapa banyak benih sebab dan kondisi dari kehidupan lampau, sehingga bisa datang ke dunia ini dalam lingkungan di luar kendali diri kita mengakumulasi begitu banyak penderitaan. Di dalam sejarah Ceci, di kitab Kilas Balik Ceci, dengan jelas mencatat tentang penderitaan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Penggalan cerita demi penggalan cerita sungguh tidak bisa menggambarkan penderitaan di dunia. Hanya dikatakan di Chiai ada satu kasus sampah yang dikumpulkan oleh keluarga ini, kumpulan sampah dan barang kotor, ketika orang sampai di depan rumah dan melangkah masuk, baunya tak tertahankan. Sangat bau masuk ke dalam rumah. Di toilet, begitu pintu dibuka, tidak tahu di mana toiletnya, dinding dan toilet warnanya sama. Warna apa? Hitam, kotor, sangat lengket sehingga Anda tidak bisa membedakannya. Di dalam toilet benar-benar tidak bisa dibedakan dengan jelas sebenarnya apa dan sangat bau. Semua penuh kotoran, buang air kecil dan lain-lain di dinding dan toilet. Ada 7 orang dalam anggota keluarga ini. Di antara 7 orang ini, hanya ada 2 orang yang kecerdasannya normal, 5 orang lagi memiliki keterbatasan mental. Rumah ini milik kakak beradik, penerima bantuan dan adik kedua tinggal di rumah ini. Penerima bantuan memiliki keterbatasan mental, jadi dia tidak dapat bekerja. Adiknya masih memiliki kemampuan untuk bekerja, dapat mencari pekerjaan. Lagi pula, istri penerima bantuan memiliki keterbatasan mental, memiliki 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. 3 anak perempuan ini diantaranya hanya anak kedua yang memiliki kecerdasan normal. Anak kedua yang normal ini belajar ke sekolah, sedang belajar di sekolah bisnis. Jadi, keluarga ini 1 orang yang dapat belajar di sekolah normal, 1 orang berpenghasilan dan bekerja. Sisa 5 orang yang memiliki keterbatasan mental, tetapi kondisi tubuh mereka sehat. Mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari, tidak menyerang dan membahayakan orang lain, hanya saja tidak dapat bekerja. Jadi, di rumah ini, 7 orang tinggal bersama di dalam rumah. Apakah mereka memiliki penghasilan? Ada. Tidak hanya adik yang bekerja dan mendapatkan sedikit penghasilan, setiap anggota di keluarga ini juga mendapat subsidi dari pemerintah. Begitu banyak orang yang menerima subsidi, apabila digabungkan, 1 bulan memperoleh sekitar 50.000 NT, 50.000 sampai 60.000 NT, ditambah penghasilan dari bekerja, total kira-kira ada 60.000 sampai 70.000 NT. Dari segi ekonomi masih cukup untuk pengeluaran 6 sampai 7 orang. Kita hanya ada 1 niat tujuan untuk kasus ini, yaitu membersihkan rumah mereka. Namun penerima bantuan tidak mau kita melakukan pembersihan. Kita terus-menerus berkomunikasi sama dia, adiknya selalu tolak. Bertahun-tahun kita terus berkomunikasi,
terus memberi perhatian, tapi tetap tidak bisa masuk ke rumah mereka. Bagaimana untuk membimbing mereka? Kapasitas intelek mereka rendah. Mereka tidak pernah bisa mengerti, menerima. Tidak ada cara lain. Pada tahun 2014, adik penerima bantuan memohon kepada kita agar berhenti dan tidak datang lagi. Dia menolak kita terus mendatangi. Setelah itu, kita temui kepala daerah dan kepala daerah bantu menengahi dan akhirnya adik penerima bantuan setuju menerima bantuan kita dan membersihkannya barang-barang di dalam rumah. Maka kita mulai menggerakkan 60-an komite dan cecing. Rumah itu sangat berbau. Mereka mulai minta orang bersihkan toiletnya, minta bantuan perusahaan pembersihan untuk membersihkan toilet. Setelah 1,5 hari mereka berhenti. Tim komite ceci bertanya, "Kenapa kalian berhenti pembersihan?" Mereka menjawab, "Terlalu bau. Jangan lanjutkan berjalan lagi, benar-benar sangat bau." Untuk itu, kita selaku insan ceci, salah satu Tuan Yang, kediaman Tuan Yang, dia tidak punya pilihan selain mengatakan insan ceci yang sudah ditunjuk akan merapikan toilet ini terlebih dahulu, lalu lanjut membersihkan bagian luar. Untuk membersihkan toilet ini, dia harus memakai masker antivirus. Masker antivirus menutup keseluruhan wajahnya. Masuk ke dalam untuk membersihkan, dan menyapu. Melihat itu, toilet ini benar-benar tidak layak ditempati orang. Semua orang terus berkata, "Bagaimana ini bisa ditempati orang lingkungan seperti ini?" Jadi, dengan sungguh hati saya mengajari mereka, semua keluarga, ayo datang dan bantu membersihkannya. Setelah dibersihkan, toilet harus dibersihkan dengan masker antivirus untuk masuk ke dalam untuk membersihkannya. Yang membersihkan, dia membersihkan di bagian luar. Setelah tempat tidur dipindahkan, di dalamnya sudah penuh dengan sampah, kecoa, dan tikus. Dengan sekali pukul, semuanya sudah keluar. Menonton dan mendengarkan rekaman video dan audio, beberapa cecing dan komite berteriak terus. Tidak tahu berteriak seberapa lama, semua orang terus melompat karena tikus dan kecoa terus keluar. Ini adalah penderitaan yang tak terkira. Sehari, 2 hari, lalu melihat rumah ini lagi. Ini berada di daerah perkotaan. Setelah dibersihkan, dapat dijadikan sebuah toko. Mari kita pikirkan membersihkan benda-benda di dalamnya. Sebanyak 6 truk sampah besar memindahkannya. Benda di dalamnya tidak dapat digunakan lagi. Setelah dibersihkan semua, lalu melihat ke dalam, tidak peduli apa warna di dalamnya, semuanya ditempelkan ubin keramik. Dapat dilihat bahwa generasi sebelumnya memiliki latar belakang yang lumayan baik. Tidak dapat melihat warna dinding dan lantai. Setelah benda-benda dikeluarkan, dimulai proses bersih-bersih, disikat, dibersihkan, disapu, dan lain-lain, dari bagian langit-langit hingga ke dinding dan lantai, kemudian semua berubah menjadi seperti sebuah cermin. Ternyata semua adalah ubin keramik. Ubin ini dibersihkan dan disikat menjadi bercahaya dan berkilau. Insan ceci lalu menggunakan tempat tidur yang diperbaharui dari posko daur ulang, mengantarkannya untuk mereka. Lalu menyusun barang-barangnya, benda yang didaur ulang, disusun kembali menjadi sebuah rumah yang sangat nyaman. Lihat, inilah kehidupan manusia. Ini adalah makhluk awam terbungkus dalam cangkang dari ketidaktahuan, sehingga tidak mampu melihat jalan. Pada umumnya, umat awam adalah demikian, apalagi sudah membawa karma apa ke dunia ini. Ada jalinan jodoh apa? Bagaimana bisa pasangan suami istri bisa bersama? Dengan demikian, anak yang terlahir adalah tidak sempurna.
Hanya ada satu yang normal, karena demikian berkumpul bersama di keluarga ini. Sebenarnya di dalam ini sudah menetap berapa lama neraka kotoran. Kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana melewatinya, begitu kotor. Sebenarnya, bagaimana melewati hari, mereka tidak tahu. Sebenarnya, kehidupan yang terlihat, mereka juga tidak berdaya mengetahuinya. Bagaimana bisa mengetahuinya? Berapa masa di kehidupan lampau? Tidak tahu. Coba bayangkan batin kita, kediaman batin kita, kamar batin kita, jika seperti kamar ini, lantai dan langit-langit pun tidak tahu warnanya apa. Dinding, lantai berwarna apapun tidak tahu. Jika demikian, kalian coba pikirkan, apakah kita punya cara? Sifat batin yang menjangkau ke seluruh banyak masa kehidupan bisa dimunculkan dalam satu pikiran sekarang. Tidak ada cara. Jika kita bisa dengan benda ini seluruhnya disapu keluar, rumah kediaman batin kita, setiap orang jika bisa disapu bersih, wajah asli kita yang sebenarnya akan segera muncul dalam sebersih niat. Lihatlah, demikian perumpamaannya. Semua orang seharusnya memahaminya. Jadi, kita membina diri harus menuju ke dalam sifat batin. Kita harus benar-benar melenyapkan kegelapan batin. Dari sifat batin kita, pandangan, pemikiran, dan delusi harus sepenuhnya dilenyapkan. Tidak peduli berapa lama di masa lampau. Seharusnya selama banyak masa kehidupan, semuanya berada dalam pikiran kita, bagaikan pada sebesit niat pikiran muncul di hadapan kita, seperti kita mengingat kembali masa lampau kita dan bagaimana kita datang ke dunia. Prinsipnya sama. Kita sekarang adalah manusia awam, kita masih bisa mengingat hal yang terjadi pada beberapa tahun atau puluhan tahun yang lalu. Selama di kehidupan kita saat ini, jika kita bisa menghapuskan kegelapan dan noda batin kita, dengan sendirinya sifat batin kita akan menjadi murni. Semua noda dan kegelapan batin bisa dilenyapkan. Waktu di masa lampau menjangkau waktu tanpa awal dari tanpa awal. Waktu tanpa awal dari tanpa akhir, waktu masih berapa panjang? Tidak peduli waktu masih ada berapa panjang, sifat hakiki tata kita akan terwujud. Itulah berada pada sebesit niat pikiran. Sayangnya, kita tidak tahu berapa banyak masa kehidupan, yaitu makhluk awam terbungkus dalam cangkang dari ketidaktahuan. Karena sebesit ketidaktahuan kita selama banyak masa kehidupan, semuanya hanya bertumimba lahir sebagai manusia awam. Kita terbungkus dalam cangkang dari ketidaktahuan kita sehingga tidak dapat melihat jalan pencerahan. Bahkan kita tidak tahu bagaimana menapaki jalan pencerahan yang ada di hadapan kita. Jadi, kita harus benar-benar bersungguh hati. Begitu sulit untuk memiliki kehidupan di saat ini, begitu sulit kita memiliki jodoh untuk mendengar dharma pada waktu bersamaan. Ini kita harus menggenggamnya setiap hari dan setiap saat. Kita harus melatih pemikiran setiap saat berada di dalam Dharma. Jangan membiarkannya mengalami kebocoran. Jika tidak, kalau kita pikir kembali ke awal, mulai yang paling awal dari waktu yang tanpa awal, ini akan memberikan kesan yang sangat mendalam. Di kehidupan kita kali ini, kita harus mengingat tentang Dharma, apalagi dengan cara ini, dengan adanya Dharma Buddha menuntun kita dapat memahami masa lampau melalui perumpamaan. Ini seharusnya tidak sulit kalau kita bisa melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin, maka dengan sendirinya kita akan secara perlahan memahami prinsip kebenaran ini.
Jalan ada di depan kita, kita hanya perlu mencegah kegelapan batin menutupi diri kita. Setelah kita membukanya, kita akan melihat bahwa jalan ini sudah ada di hadapan kita. Jadi, kita harus berusaha keras dan bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya, para biksu sekiranya negeri-negeri yang dilewati oleh orang ini, baik yang ditetesi tinta ataupun tidak, semuanya digiling menjadi partikel debu. Apabila satu partikel debu disamakan dengan satu kalpa, maka lamanya waktu sejak Buddha itu memasuki parinirvana adalah melebihi bilangan itu sebanyak miliaran koti asam kiaya kalpa yang tak terhingga dan tak terbatas. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Ini adalah di waktu lampau yang sangat panjang. Waktu di masa lalu, kalau menggunakan tinta untuk membuat tanda, kemudian melewati 1000 negeri sebelum membuat tanda yang lain, maka tanah negeri yang dilewatinya ada sangat banyak, baik yang ditetesi tinta ataupun tidak. Bila ribuan negeri ini dikumpulkan, kemudian digiling menjadi bubuk, digiling menjadi partikel debu. Bayangkan, waktu yang dilewatinya benar-benar tak terhingga. Miliaran koti asam kiaya kalpa yang tak terhingga dan tak terbatas. Sangat panjang waktunya. Tidak ada perumpamaan untuk angka sesungguhnya, bahkan ahli matematika dan muridnya pun tidak bisa menghitung jangka waktu ini. Naskah sutra berikutnya mengatakan, aku dengan menggunakan kekuatan dari pengetahuan dan pandangan tata gata, mengamati waktu yang sangat lama itu, seolah-olah adalah hari ini. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Buddha Sakyamuni berkata demikian, aku dengan menggunakan kekuatan dari pengetahuan dan pandangan tata gata, dengan menggunakan kemurnian tata gata yang tak ternodai, kebijaksanaan tersadarkan dari kebenaran sejati tak ternodai, melihat hal-hal yang terjadi di masa lampau. Karena adanya sebab dan akibat tersebut, dapat melihat mereka seperti melihat hal-hal hari ini sangat jelas. Inilah yang dikatakan Sang Buddha kepada kita, membuktikan hal-hal yang terjadi di masa lampau. Buddha Sakyamuni di masa kehidupan lampau, di era dulu waktu yang sangat panjang, pada masa Buddha Mahabhisnajana Bibu, dia adalah salah satu dari 16 Sramanera. Pada waktu yang panjang, kehidupan demi kehidupan telah bertemu dengan para Buddha yang tak terhitung. Demikian ke atas mencari jalan kebudaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Sehingga pada ketika itu Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Aku dengan menggunakan kekuatan dari pengetahuan dan pandangan tata gata, kesadaran pikiran disebut pengetahuan, kesadaran mata disebut pandangan, dengan kekuatan dari pengetahuan dan pandangan yang direalisasikan oleh Buddha sendiri, ini menunjukkan kalau kebijaksanaan tata gata mampu melihatnya. Demikian dikatakan, ketika batin dan mata kita terbuka mengamati keadaan luar, ini dinamakan pengetahuan dan pandangan. Sang Buddha dengan kekuatan dari pengetahuan dan pandangan yang direalisasikan oleh Buddha sendiri. Ini bukanlah pengertian dan pandangan kita makhluk awam, tetapi adalah pengertian dan pandangan dari orang yang telah mencapai pencerahan. Karena kita makhluk awam telah sampai pada kesadaran ke-8, semua benih karma telah sampai pada tingkatan kesadaran ke-8. Bagaimanapun, Sang Buddha telah melampaui kesadaran ke-8, bahkan mencapai kesadaran ke-9. Ini disebut pengetahuan dan pandangan Sang Buddha. Dengan kekuatan dari pengetahuan dan pandangan yang direalisasikan oleh Buddha sendiri, ini menunjukkan tata gata melalui kebijaksanaannya dapat melihat
Dengan kebijaksanaan Buddha, Sang Buddha melampaui apa yang dapat dilihat orang biasa. Ini adalah kebijaksanaan Buddha. Kekuatan dari pengetahuan dan pandangan ini adalah kebijaksanaan agung, cermin sempurna dari Tata Gata. Kebijaksanaan Buddha adalah sangat mendalam, dataran dan lautan dari dulu hingga sekarang, semua dapat dimunculkan secara setara dalam sebesit pikiran. Kebijaksanaan dari Buddha sangat mendalam, sejak dahulu yang sangat lama dulunya, dataran yang artinya negeri, melewati begitu banyak negeri, negeri dari kehidupan demi kehidupan. Beliau adalah seperti lautan luas, ini semua berada dalam sebersit niat, demikian dimunculkan secara setara segala sesuatu seperti terjadi hari ini, seperti sifat batin kita yang muncul. Kebijaksanaan Buddha dan kebijaksanaan dari pencerahan yang murni muncul, bisa memahami hal-hal dahulu layaknya terjadi hari ini. Prinsip yang sama sudah memahami dan sudah jelas. Untuk makhluk awam, jika sudah lama berlalu, akan merasa kenapa seperti tidak ada bayangan lagi, sudah tidak ingat. Akan tetapi, memori Buddha telah melampaui pandangan dan pemahamannya. Hal, sebab dan kondisi dari banyak kehidupan sebelumnya yang tidak dapat dihitung lamanya masih bisa diingat olehnya. Ini adalah seperti kebijaksanaan agung cermin sempurna menerangi segala fenomena dharma dengan jelas, tiada yang tidak diketahui. Inilah kebijaksanaan yang terang sempurna dan mencerahkan di mana semua Buddha pada dasarnya punya. Merespon pada semua benda tanpa meninggalkan jejak dengan esensi tidak tergoyahkan, tidak lenyap dan tidak muncul, tidak pindah dan tidak berubah adalah buah yang berdiam selamanya. Cermin ini dapat memantulkan barang-barang ini. Namun, jika barang-barang ini disingkirkan, maka hubungannya dengan cermin ini sama sekali tidak ada lagi. Cermin ini kembali bersih jernih tanpa kerisauan. Cermin ini selamanya tidak akan ternoda. Inilah yang disebut dengan kebijaksanaan agung cermin sempurna. Tidak lenyap dan tidak muncul, cermin ini bersifat abadi. Inilah sifat hakiki yang demikian adanya yang dimiliki setiap orang. Cermin ini tidak bertambah ataupun berkurang, tidak lenyap dan tidak muncul, tidak pindah dan tidak berubah. Keberadaannya abadi, sudah ada di dalam diri kita sejak masa tanpa awal, dari masa tanpa awal terus sampai sekarang. Sekarang tetap saja masih ada dan akan terbawa terus sampai masa depan yang akan datang. Selamanya ada di situ. Inilah sifat hakiki yang demikian adanya. Maka tidak lenyap dan tidak muncul, tidak pindah dan tidak berubah adalah buah yang berdiam selamanya. Ini dimiliki oleh setiap orang, namun kita sekarang masih melatih diri di tengah benih sebab. Buddha sudah mencapai kebuddhaan, maka keberadaan buah pencapaiannya sudah abadi. Cermin ini, buah pencapaian ini, hasilnya begitu bersih, ini sudah muncul ke depan. Inilah hasil dari pembinaan diri, diasah dan disikat. Seperti rumah itu, banyak sekali orang yang tekun mengasah, menyikat dan menyapu, hasilnya begitu cemerlang. Prinsip kebenarannya sama, maka seperti banyak cermin yang saling berhadapan, di mana bayangan akan saling dipantulkan satu sama lain. Jika terdapat sebuah cermin di hadapan kita, di sisi lain juga terdapat cermin, di tengahnya terdapat sebuah lampu, demikian cermin ini memantulkan sinar lampu. Cermin ini memantulkan sinar dari cermin yang lain. Cermin yang ini memantulkan sinar dari cermin lainnya, sebuah lampu, 4 buah lampu, kemudian 8, 16, 30-an, demikian seterusnya. Di antara 2 buah cermin yang saling memantulkan, demikian tiada henti. Di antara hal ini, cermin akan terus saling memantulkan, demikian tak terhingga, sangat dalam, sangat jauh. Dipegang,
permukaan cermin tersebut datar, Anda dapat melihat cermin pantulannya sangat jauh. Sebuah lampu, sinar lampu, terus memantulkan cahaya. Ini dinamakan banyak cermin yang saling memantulkan bayangan. Bayangan akan dipantulkan satu sama lain. Cermin milikmu memantulkan bayangan yang ada di cermin milikku. Cermin milikku memantulkan bayangan yang ada di cermin milikmu. Demikian saling memantulkan. Demikian banyaknya bayangan yang saling tumpang tindih. Demikianlah kebijaksanaan agung cermin sempurna Adarsa Jana kita. Seperti banyak cermin yang saling berhadapan, di mana bayangan akan dipantulkan satu sama lain. Akan tetapi, semua hal ini tidak berada di dalam cermin ini. Seperti banyak cermin yang saling berhadapan, di mana bayangan akan saling dipantulkan satu sama lain, ibarat tubuh Buddha dan kita, fenomena Dharma yang diamati masuk ke dalam batin kita, dan kita masuk ke dalam batin Buddha. Inilah wujud daripada kebijaksanaan agung cermin sempurna. Saya sering menyampaikan kepada semua orang harus menjadikan hati Buddha sebagai hati diri sendiri. Kita semua harus menganggap hati Buddha sebagai hati kita, dan kita juga memasuki batin kebijaksanaan Buddha, sama halnya demikian saling memancarkan. Inilah kebijaksanaan agung cermin sempurna. Kembali pada sifat hakiki kita yang demikian adanya. Kesadaran kedelapan pada makhluk awam adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna pada Tathagata. Esensi daripada kebijaksanaan ini adalah murni, bebas dari dharma dengan kebocoran dan ketidakmurnian, maupun balasan karma baik dan buruk dari makhluk sendiri, sehingga menampakkan kondisi dari berlaksa kebajikan layaknya cermin besar dan sempurna. Esensi dari setiap orang, cermin ini murni, bebas dari dharma dengan kebocoran dan ketidakmurnian. Kita harus menghapus kekotoran batin kita dari kebocoran kerisauan batin, maupun balasan karma baik dan buruk dari makhluk sendiri. Semua telah dilenyapkan sehingga yang muncul adalah kondisi luar puluhan ribu kebajikan. Seperti cermin ini terakumulasi di masa lalu, banyak kerisauan dan kegelapan batin, balasan karma baik dan buruk, semuanya telah dilenyapkan. Kebajikan tiada halangan, kejahatan tidak diserap dan tidak dilakukan. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan, tapi kebajikan adalah tiada wujud keakuan. Dengan demikian, semua terhapus bersih. Semua kebaikan dan kejahatan terhapus bersih. Dengan sendirinya, kondisi luar puluhan ribu kebajikan telah tampak seperti sebuah cermin. Mengamati waktu yang sangat lama itu seolah-olah adalah hari ini. Mengamati masa lampau seakan hari ini. Buddha memiliki kemampuan untuk tahu akan kehidupan lampau. Sebesik pikiran mampu menjangkau berlaksa tahun, sebesik pikiran dalam momen sekejap. Cermin batin dari Tathagata adalah demikian. Walaupun ada mencerminkan yang baik, juga ada cerminkan yang buruk. Terhadap yang baik dan buruk, Buddha sangat jelas bedanya. Sehingga beliau datang ke dunia membabarkan Dharma bagi para makhluk, supaya kita mengetahui penderitaan datang dari begitu banyak kehidupan. Benih buruk, balasan buruk, menerima balasan buah yang buruk. Buddha juga mengetahui hal yang buruk ini, maka mengajarkan kita bagaimana menjalankan kebajikan. Ini adalah pengetahuan dan pandangan dari Buddha, sehingga mengamati waktu yang sangat lama itu seolah-olah adalah hari ini. Sekarang, semua telah memahami semua hal yang pada masa lalu sudah jelas, sehingga mengamati masa lampau seakan hari ini, memikirkan masa lalu terlihat sangat jelas di depan mata. Ini adalah kebijaksanaan Buddha. Ini adalah Buddha memiliki kemampuan untuk tahu akan kehidupan lampau. Dia pada masa lampau demikian sebesik pikiran mampu menjangkau berlaksa tahun.
Sebisit pikiran dapat melalui berlaksa tahun, tidak hanya berlaksa tahun, kalpa yang tak terhitung lamanya, sebisit pikiran sesaat sangat banyak. Kamu adalah kalpa yang tak terhitung lamanya, berlaksa tahun yang tak terhitung adalah sebisit pikirannya pada saat sekarang. Ini menunjukkan kalau tiga kemahatauan dari tata gata menjangkau hingga jauh, mengungkapkan kejadian lampau dengan jelas dan tanpa kesalahan. Kemudian membabarkan jalinan jodoh dalam masa-masa kehidupan lampau. Tiga kemahatauan adalah tiga jenis pengetahuan Triwidya, kejelasan mata dewa, tahu akan kehidupan-kehidupan lampau, tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. Pada Buddha disebut tiga kemahatauan bisa mengetahui dengan jelas. Tiga kemahatauan dari tata gata menjangkau hingga jauh, mengungkapkan kejadian lampau, jalinan jodoh yang lampau, masalah di masa lampau dengan jelas dan tanpa kesalahan, kemudian membabarkan jalinan jodoh dalam masa-masa kehidupan lampau, ada jalinan jodoh yang sangat lama, Buddha bisa mengatakannya secara perlahan. Tahu kalau 10 masa kehidupan sejak dulu hingga sekarang benar-benar tidak terlepas dari pikiran sekarang. Di luar dari pikiran sekarang, sifat batin ini tiada fenomena sejati dari masa lampau atau masa mendatang yang bisa diperoleh. Seperti seseorang yang mengingat kembali akan kejadian pada 10 atau 20 tahun lalu, seolah berada di hadapan dan kita dapat mengetahui dengan jelas. Benar tidak terlepas dari niat pikiran ini, pada masa lampau dan sebelumnya, semua bisa demikian dimengerti seketika. Di luar dari pikiran sekarang, sifat batin ini tiada fenomena sejati dari masa lampau atau masa mendatang yang bisa diperoleh. Ini kita harus sangat jelas melakukan hal apa, apakah kamu di masa lampau, 10 masa kehidupan sebelumnya ataupun sekarang, semua tidak terlepas dari sebesit pikiran ini. Sebesit pikiran kita sekarang, bagaimana kita lakukan di masa lampau kehidupan kita, ini adalah niat saat itu. Pada 10 masa kehidupan sebelumnya, pikiran saat itu yang memunculkan perbuatan. Pada saat ini, kita lakukan pada pikiran sekarang adalah sebesit pikiran saat itu. Sehingga ini adalah sifat batin. Selain terlepas dari sifat batin ini, tiada fenomena sejati dari masa lampau atau masa mendatang yang bisa diperoleh. Jika terlepas dari sifat batin ini, tidak perlu dikatakan masa lampau, sekarang, masa mendatang, tiada prinsip kebenaran yang perlu dibahas, seperti orang yang mengenang hal-hal 10-20 tahun seolah berada di hadapan dan kita dapat mengetahui dengan jelas, seperti sekarang, seolah berada di hadapan mengetahui dengan jelas, kita bisa mengetahui dengan jelas. Sifat batin pada dasarnya menjangkau tiga masa tidak keluar dari sebesit pikiran sebelumnya, akan tetapi dikarenakan adanya kegelapan batin, tidak mampu melihat jauh. Sedangkan Buddha telah menghapus segala kegelapan batin, sifat batin telah menembus jelas, makanya menjangkau tiga masa dari awal hingga akhir dan melintang ke seluruh batas dari alam dharma. Sifat batin tidak hanya menjangkau tiga masa. Kita biasa mengatakan masa lampau, sekarang, masa mendatang. Tiga masa yang tak terhingga dan tak terhitung, tidak terlepas dari sebesit pikiran. Ini adalah ketidaktahuan, benar-benar jauh maupun dekat, ketidaktahuan Buddha walaupun sudah terlepas. Sifat batin telah menembus jelas sehingga dia dapat menjangkau tiga masa dari awal hingga akhir dan melintang ke seluruh batas dari alam dharma. Sehingga ini adalah batin Buddha menembus jelas pada masa lampau. Prinsip kebenaran yang sangat banyak demi ajaran dan makna yang mendalam, sehingga
Pada ketika itu, bagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, selanjutnya adalah syair. Bodhisatwa sekalian, mempelajari ajaran Buddha harus dengan seksama dan bersungguh hati. Jika batin sangat jelas, Dharma akan terlihat jelas di depan mata kita, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.